syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi nikmat bisa melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sudah siapkan untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Baiklah, mari kita doa bersama. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk proses pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya bagi namanya yang terpanggil. Nabila Safira, Bu. Mila Adrianis, hadir. Apakah Mila hadir? Hadir, Bu. Berarti hari ini tidak ada teman-temannya yang tidak hadir kan? Tidak, Bu. Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, jangan ada yang ribut ya, dengarkan Ibu baik-baik. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apakah udara yang kita hirup sudah semestinya? Tidak, Bu. Coba perhatikan gambar yang sudah Ibu terapkan di depan ini. Mana lingkungan yang sehat dan mana lingkungan yang kotor udaranya? Yang kiri yang sehat, Bu. Yang kanan yang kotor udaranya. Ya, yang ini sudah terbebas dari polusi udara yang asap pabrik, dan yang sini merupakan asap pipa pabrik ya. Makanya udaranya tercemar. Lingkungan yang bersih merupakan lingkungan yang sehat. Jika lingkungan bersih, maka mata kita akan senang memandangnya. Tetapi jika lingkungan itu tercemar, maka kita tidak akan senang memandangnya. Dan biasanya lingkungan yang tercemar itu berbau busuk. Kalau sudah berbau busuk, maka itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri kita dan orang lain. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi pencemaran udara. Cakupan materi kita yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Ibu buatkan ya. Pencemaran udara adalah
memberikan dampak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, juga akan merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Pencemaran udara primer merupakan pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida atau CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Kedua, pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi di reaksi kimia, partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Lalu ada penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada aktivitas alam. Aktivitas alami yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadinya pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sehingga berbahaya bagi kesehatan serta tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak yang dapat mencemari udara serta berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Selanjutnya, pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada pembakaran sampah, ada oleh asap-asap industri, ada oleh asap kendaraan, dan ada juga disebabkan oleh asap rokok. Senyawa-senyawa buangan seperti CFC dan lainnya dapat juga menimbulkan dampak-dampak pencemaran udara. Yang pertama yaitu bagi kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit seperti ispa atau infeksi saluran pernafasan adalah salah satunya. Saluran pernafasan merupakan portal masuknya udara ke dalam tubuh. Bagi tumbuhan, abu vulkanik yang berasal dari meletusnya gunung Merapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas ditimbulkan oleh bumi akan terkurung di dalam seperti pada rumah kaca. Yang keempat, adanya rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendinginan seperti freezer atau AC dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen, penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi melindungi bumi dari sinar UV yang dipancarkan oleh matahari. Baiklah, dari yang Ibu jelaskan tadi, tolong jelaskan dengan bahasa kalian sendiri apa yang dimaksud dengan pencemaran udara. Bagi yang dapat menjawab, silakan angkat tangannya. Ya, silakan Nabila. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia yang tidak baik bagi udara dan bagi makhluk hidup yang menghirup udara. Ya, bagus, benar ya. Pada kehidupan kita sehari-hari, apa contoh pencemaran udara yang dapat kalian amati? Pembakaran sampah, Bu. Ya, benar. Selain itu juga ada apa? Asap knalpot, Bu. Ya, benar. Lalu mengapa asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan pencemaran udara?
Karena di dalamnya tergantung senyawa yang tidak baik, Bu. Ya benar. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon dioksida yang tidak baik untuk kesehatan kita. Coba perhatikan lingkungan di sekeliling kita. Menurut kalian, bagaimana cara yang paling mudah untuk mencegah masalah pencemaran udara ini? Tidak membakar sampah. Ya bagus. Jawaban lainnya ada? Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Ya, bagus sekali jawabannya Nabila. Ini coba diskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu. Ibu beri waktunya 5 menit untuk menjawab. Silakan baca buku pakaiannya terlebih dahulu. Baiklah, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan pada Nabila. Bagaimanakah cara menanggulangi pencemaran udara, Bu? Nah, satu cara yang dapat kita upayakan untuk mencegah penanggulangan terjadinya pencemaran udara yaitu tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk berpergian yang dekat, misalkan jalan kaki untuk berpergian dekat-dekat ya. Jadi manfaat materi yang kita pelajari hari ini yaitu jika kita dapat mengetahui bisa membantu mengurangi polusi dari diri kita sendiri seperti melakukan hal-hal kecil. Pertama, menggunakan transportasi publik. Polusi udara dapat dikurangi jika kita menggunakan transportasi umum atau bahkan mengurangi penggunaan kendaraan dan memulai dengan berjalan kaki. Yang kedua, ada menanam pohon anti polutan. Tanaman lidah mertua dimanfaatkan untuk menyerap karbon dioksida atau CO2. Selain tanaman lidah mertua, masih banyak tanaman anti polutan lainnya yang bisa dicoba untuk ditanam. Tak ada salahnya untuk mencoba hal ini dilakukan di rumah masing-masing ya. Jika kegiatan ini dilakukan secara serentak, tentu akan ada perubahan besar yang akan terasa di skala besar. Yang ketiga, hindari membakar sampah sembarangan. Gas klorin yang dihasilkan dari pembakaran sampah bisa merusak atmosfer bumi. Proses pembakaran ini biasanya menimbulkan debu, asap hitam, dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pastikan kamu cukup membuang sampah pada tempatnya dan biarkan petugas kebersihan melakukan proses pembakaran sesuai dengan teknis. Yang keempat ada coba urban farming. Demi melakukan penghijauan dan penataan kota, kita bisa berkontribusi dengan membuat kebun kecil untuk menanam sayur atau buah. Teknik hidroponik juga bisa dipraktekkan bagi yang sulit mencapai akses tanah untuk bertanam. Selanjutnya ada dengan menghemat energi. Baiklah anak-anak, silakan perhatikan Ibu dan catat yang Ibu sampaikan. Ibu akan menyampaikan poin-poin tentang materi pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara primer merupakan pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida atau CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Kedua, pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi di reaksi kimia, partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Lalu ada penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada aktivitas alam. Aktivitas alami yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadinya pemanasan global. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sehingga berbahaya bagi kesehatan serta tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi
akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak yang dapat mencemari udara serta berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Selanjutnya, pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada pembakaran sampah, ada oleh asap-asap industri, ada oleh asap kendaraan, dan ada juga disebabkan oleh asap rokok. Dampak-dampak pencemaran udara. Yang pertama yaitu bagi kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan adalah salah satunya. Saluran pernafasan merupakan portal masuknya udara ke dalam tubuh. Bagi tumbuhan, abu vulkanik yang berasal dari meletusnya Gunung Merapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. Yang keempat, adanya rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendinginan seperti freezer atau AC dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen, penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang, padahal lapisan ozon berfungsi melindungi bumi dari sinar UV yang dipancarkan oleh matahari. Baiklah anak-anak, bagi yang aktif dalam diskusi tadi dengan bagus serta bisa memahami materi pencemaran lingkungan ini, maka Ibu akan memberi nilai tambah. Sekarang keluarkan buku PR-nya. Ibu akan memberikan tugas mengenai materi pencemaran udara. Kerjakan tugas pada LKPD yang Ibu berikan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ini LKPD-nya Ibu bagikan ya. Kerjakan tugasnya, kumpul minggu selanjutnya. Baik, Bu. Karena hari ini kita telah mempelajari yaitu apa pencemaran udara, maka minggu depan kita akan membahas materi lebih lanjut tentang pencemaran tanah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan benar dan pahami materi apa yang akan kita pelajari minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.